puncak dari hafalan yang paling kuat, mizannya adalah Ismail ibnu Ulayyah di Basrah. Jangan dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Bisa bahasa Jawa. Maka nothing compares. Tidak ada pembandingan. Dan begitu pun An-Nasa'i, siqatun sabtun. Maka siqatun sabtun di atas derajat siqah. Dan bahkan Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj mengelakobinya dengan Raihanatul Fuqaha, Sayyidul Muhaddisin. Dia adalah sayyidnya, the Lord of the Muhaddisin. Dan Raihanatu Al-Fuqaha. Raihanah, lakop ini dari zaman dulu dilakopkan kepada yang baik, Raihanatul Fuqaha. Dan Syekh Al-Albani dilakobi dengan Raihanatus Syam. Makna Raihanah adalah bunga yang harum dari Syam. Wa Raihanati Damasraya Al-Muzijah. Al-Muhim, Raihanah bimakna Al-Wardah At-Tayyibah, yang harum. Itulah makna dari Raihanah. Dan dipakai oleh para ulama untuk memuji seorang, Raihanatus Syam, Raihanatul Muhadditsin, Raihanatul Fuqaha, seperti itu. Maka inilah Ismail ibnu Ulayyah meriwayatkan Ismail dari Sa'id ibnu Iyas, dan Sa'id ibnu Iyas juga rawi yang thiqah. Dithiqahkan oleh Imam Ahmad dan Abu Hatim dan yang lainnya, Daruqutni dan Yahya ibnu Ma'in. Kemudian dari pembicara Abu Nadrah Al-Mundhir ibnu Malik Al-Aufi. Maka tadi kembali kepada sanad, kita bacakan lagi, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ya'qub ibnu Ibrahim Al-Qurashi an Ismail ibnu Ulayyah, hadatsana Sa'id ibnu Iyas Al-Jariri. Semuanya tadi telah kami sebutkan thiqah. An Abi Nadrah, dan Abu Nadrah tadi seorang tabi'i yang mentafsirkan ayat ini. Dan Abi Nadrah namanya Al-Mundhir ibnu Malik Al-Aufi dari Basrah. Apa yang dia ucapkan? Bahwa kami mempersaksikan kaum muslimun sepakat, inna min syukri ni'am, bahwa dari seseorang melaksanakan rasa syukur kepada Allah dari nikmatnya, an yuhadditsa biha, dengan menyebutkan dia sendiri ataupun di depan manusia atas nikmat Allah yang Allah berikan. Maka oleh sebab itu, dari definisi syukur seperti disebutkan oleh Imam Ibnul Athir di kitabnya An-Nihayah, asyukru muqabalatu nikmah bil qaul wal fi'il wan niyah, bahwa syukur itu, kita bersyukur kepada Allah itu adalah muqabalatu nikmah. Kita mensyukuri atas nikmat Allah dengan 3 perkara. Maka ini catatan bagi kita. Kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian apa? Al-Islam, puncak kenikmatan. Kedua, tolabul ilm. Kalian diberikan oleh Allah kemudahan di ma'had ini. Kita belajar ba'dal fajr, ba'da zuhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib nanti. Dan pelajaran-pelajaran ini pelajaran Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tidak ada liburnya. Antum nunggu libur, nanti Desember libur. Jangan harap. Oh, di pondok lain libur, pembagian raport, atau mid semester, atau middle semester. Tidak ada di sini semester-semesteran. Maka seperti ucapan Imam Muqbil Al-Wadi'i, darsuna iduna, justru pelajaran kami adalah liburan dan hari Id kami. Maka setiap kita pelajaran, itulah kebahagiaan. Maka tadi pas kita dari zuhur mati lampu, kita sudah bawa laptop dan berharap di saat salat, assalamualaikum, melihat lampu masih gelap. Ternyata setelah itu nyala, bahagia. Karena darsuna iduna, pelajaran kami duduk di depan para santri, memberikan ilmu. Apa yang Allah mudahkan kepada kita, itu adalah perkara yang sangat agung. Dan ini juga
tadi ucapan Syekh kami Mukbil, darsuna iduna, pelajaran kami adalah liburan dan hiburan dan hari Id bagi kami. Apa? Pelajaran. Dan juga ucapan dia yang masyhur juga dan kami dengar berulang-ulang, julusi baina ikhwani natadawalul ilm afdalu indi minad dunya wa ma fiha. Duduknya aku dengan murid-muridku menyampaikan ilmu Al-Quran dan hadis, itu bagiku aku mendapatkan dunia dan seisinya. Lebih baik daripada bisnis tender yang hanya berbisnis online mendapatkan 1 miliar misalnya. Lebih daripada itu. Duduk aku dengan para penuntut ilmu dan mengajari mereka ilmu, itu lebih baik dari apa yang aku hasilkan dari kerja jerih payah, dari dunia dan seisinya jika diberikan, tidak ada bandingannya dengan mengajar. Maka kita jika ingin keluar, dilihat, aduh nanti bentrok dengan pelajaran. Maka jika ada urusan ingin keluar, sudahlah, kita sudah sepakat sekarang, tidak keluar kecuali hari libur, seperti Jumat libur atau hari tertentu libur, maka itu kita keluar. Alhasil itulah dari ucapan-ucapan emas Syekh kami Mukbil yang menunjukkan bahwa permasalahan menuntut ilmu itu kenikmatan yang besar. Maka kalian menuntut ilmu di sini jangan dipikir sebulan lagi libur, pulang. Pulang mau apa? Pulang ketemu Umi, kemudian nonton TV. Kalau nggak ada TV di rumah, TV tetangga. Dan itu kenyataan. Kebanyakan mereka ikut nonton di tetangga. Dan tetangganya pun tahu, oh ini pulang dari pondok, sini nonton film demikian dan demikian, kata temannya. Dan itu kenyataan. Jadi jangan mentang-mentang para ahli sunnah di rumahnya nggak punya TV, tapi kok anaknya mengikuti Naruto dan sebagainya, ya dari TV tetangga. Maka liburan habis ilmu, balik lagi seperti nol besar kembali. Kalian mau seperti itu? Udah capek-capek dapat syahadah, daurah 3 hari, pulang sepekan, balik lagi ke sini, bangga naik kelas dan sebagainya. Namun ilmunya habis. Bangga naik kelas, liburan naik kelas, seperti kita SD, SMP, SMA dulu. Kembali kepada permasalahan. Dari sini kita mengetahui bahwa ucapan Abu Nadrah Al-Mundhir Ibnu Malik, tabi'i yang siqah ini, bahwa dulu kaum muslimin mengatakan dari rasa syukur seseorang kepada Allah atas nikmat Allah itu, yatahaddatsu biha, menyebutkannya berulang-ulang. Ini tadi ucapan tabi'i kabir, muridnya para sahabat. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Atsir dari definisi syukur, dia adalah kembali kepada 3 perkara. Mensyukuri dengan hati, mensyukuri dengan lisan, dan mensyukuri dengan al-jawarih wal arkan. Ini barang siapa yang ingin bersyukur kepada Allah. Maka di sini ada kesesuaian. Dari ayat ini barakallahu fikum, beristimbat tadi Abu Nadrah, ayat ini menjadi pendalilan barang siapa yang ingin bersyukur, sebutkanlah nikmat Allah dalam kesendirian dengan menyebut alhamdulillah, dan dalam dengan manusia disebutkan alhamdulillah aku begini dan begitu dari nikmat Allah kepadaku. Ini rasa syukur, bangga dengan nikmat Allah, bukan dinamakan pamer. Namun di sini pun awas, perlu kita hati-hati. Dan ini dari tafsir ulama, bukan dari kita. Di antara manusia ada yang hasad dengan kita. Iya apa tidak? Kita semua mempunyai musuh hasad, syaitan. Bukan manusianya itu, tapi syaitan. Al-hasidun idan mada, kita bersyukur di depan dia, mungkin akan terkena ain. Maka orang yang hasad, hada rajul yahsud. Limada?
karena dia mempunyai ilmu agama, belajar di pondok. Maka dari keluarganya ada yang hasad. Dan selalu kalau dia liburan dulu, yang menuntut ilmu ini, ayo sini ke rumah kita. Liburan berapa? Naik kelas. Cuman 2 pekan, gak apa-apa sepekan. Maka sepekan itu disuruh nonton TV, disuruh apa saja, pokoknya tidak murajaah agar hilang ilmunya. Dan di saat dia terus belajar menghafal Al-Quran, hasad. Karena anaknya jadi the Bronx Warrior, jadi street fighter, tukang pukul jalanan, seumur dengannya, penuh tato, rambutnya pang kayak landak, kayak The Sonic. Maka dia hasad, masih keluarga. Kenapa anak saya jadi street fighter, tukang kelahi di jalanan? Adapun anaknya dia hafal 30 juz ataupun hafal 20 juz, hasad. Maka please, yang hasad ini, semua orang tahu orang yang hasad kepada kita, jangan diceritakan seperti kenikmatan tadi. Bukannya dia setelah liburan datang kepada dari pamannya atau bibinya yang hasad, gimana sekolah libur ya? Alhamdulillah ya ammah, tahun ini saya sudah hafal Al-Quran. Tahun ini saya sudah masuk kepada Sahih Al-Bukhari, Kitab Tauhid. Saya hafal dengan sanad. Dan tahun ini bla 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 bla. Makin meledak hasadnya. Bisa jadi justru dengan dia menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dia tidak menerima dan melempar dengan ainnya, maka dia langsung menjadi sakit. Maka disebutkan juga oleh para ulama, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ungdur man haulak. Jika yang di sekitar kalian akan senang dengan khobar ini, fahaddits. Seperti tadi, saya jualan, membawa es teler hanya sekedar 2 jam saja, laku keras. Dia ceritakan ke siapa orang-orang yang tidak hasad? Istrinya yang membantu membuatkan es, anaknya yang senang dengan dapat uang banyak. Apakah kalau diceritakan anaknya akan hasad? Tidak. Dan ustadznya yang juga sering dikasih es, senang. Maka dia ceritakan, alhamdulillah, hanya 2 jam habis. Alhamdulillah, tidak ada madarrah baginya. Maafi madarrah. Namun jika dia mempunyai orang yang hasad, ternyata ada juga yang jualan es. Dan kami lihat tadi juga, orang ini sudah pulang. Tadi kami keluar menjelang asar, masih ada, dan kotaknya lebih kecil. Maka jika diceritakan ke dia ataupun mungkin takut nanti akan ada hasad, maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakan rasa syukur itu kepada orang-orang yang tidak mencelakakan kamu, justru bangga dan lebih lagi bersyukur akan keluar ucapan-ucapan syukur juga jika di saat engkau menyampaikannya. Disampaikan kepada istrinya, alhamdulillah habis, dia juga akan bersyukur dan mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Diceritakan kepada anaknya, alhamdulillah dapat permen juga. Alhasil seperti itu. Namun diceritakan orang yang hasad, alhamdulillah aku demikian dan demikian, murung dia, matanya menatapnya. Akhirnya setelah itu besoknya dia jualan, tidak laku. 1 gelas pun tidak ada yang beli. Banyak sebabnya ain itu, dan di hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah, al-ainul haqq, bahwa ain itu benar adanya. Kembali kepada masalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Idan barakallahu fikum, syukrum nikmah